Shalom, selamat pagi kembali saudara. Pagi hari ini kita akan belajar dalam satu renungan tetap berjudul belajar dari anak kecil. Tapi pada bagian yang kedua ini saya bahas mengenai hati anak kecil itu tidak membantah. Hati anak kecil selalu tunduk. Dalam serial Bapak Gembala mengenai ketundukan, seharusnya kita juga sama. Seharusnya kita juga belajar bahwa ketundukan itu menjadi satu kunci utama dalam membuka atau masuk ke dalam kerajaan surga. Hati seorang anak kecil itu pada dasarnya, jika kita sebagai orang tua menyuruh anak kecil, hampir tidak ada, atau saya boleh katakan anak kecil akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Mereka tidak pernah menanyakan, meminta penjelasan kepada kita sebagai orang tua, kenapa dia harus melakukan hal tersebut. Seorang anak kecil akan mengikuti apa yang menjadi perintah atau arahan yang disampaikan oleh orang tuanya, khususnya dalam hal ini adalah bapaknya. Seorang anak, dia akan, kalau kita perintahkan anak-anak yang mungkin usia batita, dia akan dengan sangat tulus akan ngomong oke. Dia akan lakukan apapun perintah kita. Kalau kita perintahkan dia untuk duduk, dia pasti akan mau duduk. Kalau kita perintahkan untuk berdiri, dia pasti akan berdiri. Dia tidak pernah dalam hatinya keluar sesuatu yang mempertanyakan atau sesuatu yang menyangkal perintah-perintah yang diberikan oleh bapaknya. Dalam ayat yang di Matius 18 ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Pada perikop ini kita kembali belajar bahwa ketundukan itu menjadi satu hal yang bagian. Dalam ketundukan kita pasti akan merendahkan diri kita. Kita pasti akan menekan ego kita untuk kita mau taat kepada siapapun yang memegang otoritas itu. Dalam keluarga mungkin yang pemegang otoritas tertinggi adalah bapak, suami. Dalam komunitas kita di Happy Spirit Family ini, pastilah pemegang otoritas tertinggi adalah Bapak Gembala. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, otoritas tertinggi adalah Yesus Kristus. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita sungguh taat dan mau tunduk seperti anak kecil itu? Ini menjadi satu pertanyaan besar
yang harus kita jawab lewat hidup kita. Kalau kita mau tetap disebut sebagai anak Allah. Kalau kita mau tetap disebut sebagai pengikut Kristus yang setia. Kenapa? Karena Yesus sudah menunjukkan ketundukannya yang sempurna kepada Bapa. Dia tidak membantah, dia tidak melawan, walaupun dia tahu persis tahapan-tahapan untuk melakukan, untuk tunduk itu menjadi sangat berat. Yesus harus mengalami penderitaan sampai pada puncaknya di kayu salib. Dan inilah yang harus kita teladani. Sebagai anak Allah, Yesus sebenarnya mampu untuk memindahkan atau meniadakan penderitaan yang dia harus alami itu. Tetapi dengan kerendahan hati, ketundukan dan ketaatannya kepada Allah seperti seorang anak kecil, Yesus mampu. Yesus tetap melewati penderitaan yang harus dia lewati sehingga dia akhirnya mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu? Apakah kita mau melewati penderitaan-penderitaan itu? Apakah kita mau tunduk kepada Allah kita? Itu menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita dan kita harus jawab lewat hidup kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali belajar, Tuhan. Bagaimana kami harus tunduk kepada Allah, Tuhan. Kami harus mampu, Tuhan, tunduk karena Engkau yang sudah memampukan kami dan Engkau yang memberikan contoh serta teladan buat hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mampukan semuanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.